Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada permintaan atau perintah ini ya? Asam urat ya. Ya dah. Bismillah, disuruh berdiri. Ya Allah. Padahal nyaman benar bersandar padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبد بحق سواه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ما رواه البخاري إنما أنا رحمة مهدة صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, para syaraif, para asatid, para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari tadi ulun jujur beberapa kali ke kilo 38 kada tahu ngaran beliau. Yang tahu cuman Ustadz Uman. Yang lain kada tahu ulun, mohon maaf ya. Belum kenalan ya. Ala kulli hal, mohon maaf namun saya tidak sebutkan nama mereka, nama antum semua satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram saya kepada antum semua. Semoga kehadiran mereka Allah berikan keberkahan dalam majelis ini dan Allah jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 ini sebagai momentum kembalinya kita kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah panjangkan umur para guru-guru kita, para orang-orang tua kita, para syiban kita, para masyayikh kita, dan Allah mudahkan urusan mereka baik urusan dunia ataupun urusan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula instansi kepemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri yang berhadir pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait yang mengundang kita bersama untuk melantunkan puja dan puji serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rumah beliau diberkahi oleh Allah, usaha beliau dimudahkan dan diberkahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalimat tahmid merupakan puji syukur kepada Allah atas limpahan karunia anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Anugerah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan anugerah ini dalam hati kita sehingga kita wafat berjumpa dengan Allah membawa nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam terhatur dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in
dan orang-orang yang telah berjasa di dalam memperjuangkan dan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan syariat dan juga sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Mantap panitia ini, tidak ada jam lagi nah. Paksa nunduk ya, sengaja ya. Mohon maaf ini, ndak mau lihat HP terus ulun ya. Soalnya pian berduduk ulun berdiri, ini permasalahannya. Kita malam hari ini di malam ke-23, ya kah? Bujurkah salah kah? Bila salah bujurakan. 23 apa 24? Ada tahu juga sama pada kada tahu. Ya, anggap aja malam 23 sudahlah, malam ganjil. Di malam ke-23 daripada Rabiul Awal. Artinya tidak terasa hari demi hari berlalu bersama kita di Rabiul Awal. Peringatan demi peringatan telah kita hadiri, maka kita berharap semoga ada secercah akhlak, ada sedikit daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terdahulu kita sebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para guru-guru kita, para habaib telah mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan dan dalil daripada perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita sengaja berhadir dan untuk mengingatkan bersama bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan di awal ayat Al-Qur'an. Allah menyebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang namanya alam seluruhnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, jin, makhluk apapun. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan ketika di zaman masih dakwahnya Nabi Muhammad di negeri Makkahil Mukarramah, di negeri Makkahil Mukarramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diintimidasi, dakwahnya dihalang-halangi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, bahkan pengen dibunuh. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, doa sama Allah. Doakan orang-orang musyrik. Doakan mereka." Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Inni lam ub'ats la'ana." Saya bukan diutus oleh Allah sebagai tukang laknat. Bukan orang yang tukang laknat. Innama bu'itsu rahmatan muhdah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi rahmat, sebagai hadiah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sering mendengar bagaimana cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya sebutkan beberapa cerita yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah. Itu yang disebut dengan seseorang yang bernama Tsumamah bin Utsal. Ya, kita pelajari bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sahabat Tsumamah bin Utsal. Ini orang pendana ataupun donator ya. Penyokong dana untuk perang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga telah terprovokasi, beliau berangkat ke negeri Madinatul Munawwarah dengan niat apa? Niat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatnya, tujuannya mau bunuh Nabi. Karena sudah mendengar berbagai macam cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diputarbalikkan fakta. Tanpa klarifikasi.
Makanya hati-hati ya. Hati-hati nih kita hidup di dunia dua alam. Dunia nyata dan dunia maya. Ya. Cuman kayaknya kita ini kelawasan hidup di dunia maya kayak kira-kira. Lawas di HP. Ya. Jadi kadang-kadang dunia maya tidak sesuai dengan dunia nyata. Kenapa dikatakan kabarnya Muhammad begini ya, diceritain sama orang-orang kepada Sumamah bin Utsal sehingga dia mau mengeluarkan dana untuk memerangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda sama Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini apa? Seorang penyair. Ya, seorang penyair, Pak. Bahasa kita tuh zaman sekarang tuh artis, penyanyi. Tapi zaman dulu, ya, orang dulu yang namanya artis itu cuman tukang syair. Jadi dia disewa dari negeri Madinatul Munawwarah, dipanggil oleh orang-orang Abu Jahal untuk menunjukkan bikin syair, tapi syair itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bayarnya berapa? Bayarnya 100 ekor onta yang paling mahal pada zaman itu. Hasan bin Thabit dipanggil. Iya, kira-kira siapa artis paling mahal loh ini? Benyanyi sebuah lagu aja ratusan juta. Iya. Datang Hasan ibn Thabit. Dibilang, mana nama Muhammad? Ya. Mana itu orang yang nama Muhammad? Kata mereka apa? Tunggu aja di sini, tunggu. Nanti lewat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, katanya Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengungkapkan sebuah syair yang sering kita hafal dan sering kita sudah sebutkan. Katanya apa? Ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa. Atau kebalik ya. Ahsanu minka lam talidin nisa wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Ini siapa yang bikin? Hasan ibn Thabit. Kata Hasan ibn Thabit apa? Oh, saya ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi orang tersebut, bodinya Nabi Muhammad dicari dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ketemu kekurangan. Sehingga dibilang apa? Oh, nggak ada kekurangan sedikit pun. Sehingga apa? Uang ataupun harta yang telah mereka berikan kepada Hasan ibn Thabit dikembalikan. Katanya Hasan apa? Mohon maaf, saya nggak bisa bikin. Gak bisa bikin syair. Kenapa? Kalau seandainya Hasan ibn Thabit yang bikin syair, yakin itu apa? Akan dihafal oleh orang-orang Quraisy dan bahkan anak-anak pun mereka bakal hafal. Kenapa? Orang Arab tuh kada belain sama orang India, Pak. Ya. Lihat bebinian bungas benyanyi. Ya. Jatuh cinta benyanyi. Ya, bahkan lagi sedih nyanyi, ya, perang nyanyi, depan Ka'bah, ya, ini yang pernah haji atau umroh tahu bagaimana orang India depan Ka'bah dia berdoa kepada Allah sambil nyanyi, ya, ini orang India. Orang Arab apa? Sama, orang Arab tuh bikin apa? Bikin syair, lagi melihat pemandangan indah, bikin kasidah, ya, bikin syair. Dan banyak syair-syair yang telah mereka bikin tapi tidak dihafal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ini ada syair yang menghina engkau, ini ada syair yang mencaci engkau, ini ada syair yang begini-begini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan dihafal. Ya, biarkan aja, jangan diingat. Udah, dia bakal lewat, bakal berlalu dengan sendirinya. Maka apa? Akhirnya ini Sumamah ibn Utsal berangkat ke negeri Madinatul Munawwarah yang kenal nama tidak tahu rupa. Ya. Tadi kalau ulun mohon maaf, tahu rupa nggak kenal nama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan tersebut kenal nama, tidak tahu rupa. Begitu sampai di gerbang Madinatul Munawwarah, para sahabat kenal. Wah, ini Sumamah bin Utsal. Ya. Sumamah bin Utsal ini siapa? Oh, orang yang memiliki pertanian lahan makan gandum, pasokan makanan gandum itu dari tempat tersebut, dari negeri Yamamah. Orang-orang Makkahul Mukarramah gak mungkin bisa makan kalau Sumamah gak sokong makanan tersebut gandum ke negeri Makkahul Mukarramah.
Ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, tujuanmu ngapain ke sini? Oh enggak, saya mau berdagang. Ya, saya mau berdagang. Kata siapa? Kata Sumamah bin Utsal. Ketika dibawa ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sumamah, niatmu apa?" Katanya Sumamah, "Niat saya mau berdagang ya Rasulullah. Saya seorang pedagang." Tapi ada tujuan buruk dari kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Kau bawa senjata di kendaraan. Ya, kalau cuman mau berdagang, ya senjata bukan untuk perang, tapi untuk hati-hati, hanya untuk waspada saja. Tapi kau bawa senjata, ini niatnya untuk perang. Kata Sumamah bin Utsal, ya sudah, sekarang mau diapain? Ditangkap Sumamah bin Utsal, diikat di tiang masjid. Ya, ikat di tiang masjid. Gak ada penjara, Pak. Gak ada penjara masalahnya. Diikat di tiang masjid. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, sediakan makanan yang paling enak." Ya, makanan yang paling enak. Kenapa? Ini yang tertawan, yang tawanan kita ini bukan orang biasa, orang kaya. Ya, kelasnya kelas VIP, orang kaya. Kasihkan makanan terlezat dan terenak di negeri Madinatul Munawwarah. Anas bin Malik, ya Rasulullah, ini orang kafir, tawanan lagi, dikasih makan enak, engkau pun gak makan enak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Nabi gak makan nyaman, tapi makanan yang lebih enak dikasihkan kepada tawanan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bilang apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biarkan urusan sama saya. Ya, urusan sama saya siapa nih? Umar bin Khattab sudah tahu semua. Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, lepaskan urusan sama saya. Artinya apa? Hanya cuma beberapa langkah penggal lehermu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entar dulu ya, nanti dulu. Hari pertama dia datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lewat sambil diikat. Ditanya, katanya Rasulullah, "Kaifa asbahta?" Gimana? Pagi harimu gimana? Dibilang, "An khair." Baik. Ya. Kata Rasulullah, apa? "Aslim taslam." Masuk Islam kau selamat. Dia bilang apa? "La ya Muhammad." Tidak wahai Muhammad, saya enggak mau masuk Islam. Ya. "In qataltani fa'unuki." Jikalau kau mau bunuh saya, leher siap untuk dipenggal. Ya. Diikat, Pak. Diikat di tiang masjid. Kalau mau bunuh dibilang apa? Leher siap untuk dipenggal. "In ta'fu." Dan jikalau engkau memaafkan, syukran, terima kasih. Ya. Tapi kalau masuk dalam agamamu, masuk Islam, tidak. Hari pertama lewat Rasulullah. Kemudian di hari kedua orang masih terikat. Di hari kedua begitu juga, ditanya sama Rasulullah, "Gimana keadaanmu?" Bilang, "Baik." Masuk Islam? Enggak. Mau bunuh? Silahkan penggal leher. Masuk Islam? Enggak, saya enggak mau. Ya. Kemudian di hari yang ketiga, ya, Rasulullah lewat di tempat tersebut. Kata Rasulullah, "Ya Sumamah, aslim taslam." Sumamah, masuk Islam kau bakal selamat. Kata dibilang apa? "La ya Muhammad." Tidak wahai baginda Rasulullah, tidak wahai Muhammad. Perhatikan kalimatnya, "La ya Muhammad." Tidak wahai Muhammad. Ya, jikalau kau bunuh saya, leher siap untuk dipenggal. Bebaskan saya, terima kasih. Tapi kalau untuk masuk agamamu, meninggalkan agama nenek moyangku, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah 3 hari, ini orang gak mau masuk Islam, dibuka sama Nabi ikatannya, dibebaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab sudah ngintip-ngintip. Ya, Umar bin Khattab sudah siap-siap ini. Keluar gerbang Madinah, habis. Ya. Diikutin sama Sayyidina Umar bin Khattab, tapi kok orang ini belok. Ya, belok. Beloknya kemana? Loh, kok nggak menuju gerbang? Tapi kok beloknya ke arah pewuduan. Ya, ke arah tempat wudu. Ternyata dia mandi. Setelah mandi, dia lihat selama 3 hari di sana bagaimana kehidupan Rasulullah, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh beda dengan apa yang diceritakan. 3 hari ternyata apa? Dia sengaja 3 hari untuk mengulur waktu.
3 hari diikat, kemudian dia perhatikan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana para sahabat, dan akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan memberikan ilmu kepada para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab beliau lihat sudah bukan ke tempat gerbang Madinah, lama-lama nunggu, mendingan apa? Belajar sama Nabi. Balik ke masjid, duduk. Dan ternyata apa? Di luar masjid terdengar suara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar suara dari Sumamah bin Utsal yang mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kaget dan semua berdiri. Ya. Riwayat yang lain menyebutkan itu yang berdiri cuma Umar bin Khattab. Disambut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Coba bayangin, yang tadi mau dibunuh sama Umar bin Khattab, tapi sekarang apa? Ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekarang kamu saudaraku. Dipeluk sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibawa ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa kata Sumamah? Tadi kalimat la ya Muhammad, tidak wahai Muhammad. Sekarang beliau kata apa? Ya Rasulullah. Ya, jar orang Banjar tadi basisi. Ya, tadi basisi Muhammad aja. Ya. Sekarang ketika masuk iman ke dalam dadanya menyatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demi Allah, tidak ada satu negeri yang paling saya benci kecuali negeri Madinah. Sekarang negeri Madinah paling saya cintai. Dan tidak ada seorang pun yang paling saya benci di permukaan bumi kecuali engkau wahai Rasulullah. Tapi setelah saya masuk Islam tidak ada orang yang paling saya cinta kecuali engkau ya Rasulullah. Akhirnya Sumamah bilang, Rasulullah, sekarang mau balas dendam enggak? Ditawarin sama Sumamah, mau balas dendam enggak? Balas dendam apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau 3 tahun di embargo. 3 tahun. Apa tuh bahasa kita waktu kemarin? Waktu Covid tuh apa bahasanya? Lockdown. Ya. 3 tahun di embargo, 3 tahun lockdown. Nggak bisa jual beli, makanan pun sangat susah. Sekarang mau nggak saya tawarkan balas dendam kepada mereka? Balas dendam gimana? Itu makanan orang Makkatil Mukarramah, gandum, sebutir gandum pun mereka nggak pernah nanam gandum di Makkatil Mukarramah. Gandum masuk dari Yamamah, dari saya pasoknya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai Sumamah, jangan biarkan orang-orang Makkah kelaparan. Kata Sumamah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ini yang membuat saya itu apa? Luar biasa cinta kepadamu. Kesempatan untuk membalas mereka, enggak usah lama-lama ya Rasulullah, sebulan aja. Ya, sebulan aja dulu, enggak usah dikasih makan, sebulan aja, enggak usah dikasih gandum, sebulan aja. Kata Rasulullah apa? Jangan. Ya. Engkau dulu 3 tahun loh ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Enggak apa-apa, sudah lewat. Sekarang apa? Jangan engkau biarkan mereka dalam keadaan kelaparan. Ya sudah, kata Sumamah, kalau gitu apa? Saya minta izin mau masuk ke negeri Makkatil Mukarramah melaksanakan ibadah umroh. Ya. Beliau jalan ke negeri dari Madinatul Munawwarah menuju Makkatil Mukarramah, lalu apa? Pakai ihram. Dibilang apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika laka labbaik. Kalimat ini yang bikin kaget semua orang-orang kafir Quraisy. Dia tawaf, dibilang apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Semua orang kaget, siapa yang berani mengucapkan kalimat ini? Kumpul para pemuka-pemuka kafir Quraisy, dan ternyata ketika melihat, wahai pemuka-pemuka Quraisy, yang lagi teriak mengucapkan kalimat itu adalah Sumamah bin Utsal. Ya. Jadi kalimat talbiyah pertama kali diucapkan dengan nyaring oleh sahabat Rasulullah adalah Sumamah bin Utsal. Dia terang-terangan mengatakan, aku telah masuk Islam. Ya. Siapa yang berani? Ya, nggak ada yang berani. Mau bunuh, siap-siap gandum nggak bakal masuk. Ya, nggak bakal bisa makan. Dia kenal semua ini Sumamah bin Utsal, bahaya, nggak bisa makan kita. Udah deh, biarkan aja. Ya, ditanya,
Sumamah, kau masuk Islam. Terpaksa. Tidak, kata Sumamah. Saya masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat bagaimana Rasulullah sayang dengan umat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rahmah dengan siapapun, baik orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman dengan dia. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Orang-orang Makkahul Mukarramah sudah dibilang biarkan aja dia mau ngapain, terserah aja deh ya. Daripada kelaparan kita mau coba-coba bunuh bahaya. Ya. Akhirnya Sumamah pun dilewatkan, udah nanti apa? Biar aja nanti dia tawaf dengan ucapan-ucapan seperti itu. Orang Arab nggak kenal, orang kafir Quraisy nggak tahu kalau itu adalah kalimat talbiyah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam berapa habiskah waktunya deh? Lumayan 20 menit sudah. Kan ulun cuma sebabak bola aja 45 menit selesai. Ya, 2 kali 40 menit ya. Uyuh juga berdiri ini 20 menit sudah gemetar batisnya sudah ini dah. Yang kedua, ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu kan ada yang ribut-ribut masalah adzan. Ya, ribut-ribut masalah adzan lah, yang gak usah dibahas. Pokoknya ribut-ribut masalah adzan. Ternyata zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada orang yang ngelok-ngelok adzan, itu sudah ada. Jadi bahasanya apa? Udah bahasa cuman reinkarnasi. Setiap kejahatan itu apa? Ada reinkarnasinya. Nabi yang bilang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fir'aun ummati asyaddu min fir'aun Musa. Fir'aun zamanku lebih keji, lebih ngeri, lebih kejam ketimbang Fir'aunnya Nabi Musa. Ya. Fir'aunnya Nabi Musa masih mending, masih bisa sedekah, Pak. Ya. Tahu Fir'aun bisa sedekah? Pernah dengar Fir'aun sedekah? Ya. Tapi sedekahnya cuman sama orang-orang sesuku Fir'aun. Jam berapapun, ya, silahkan ketuk pintu Fir'aun. Jam berapa? Biar tengah malam, Fir'aun lagi istirahat. Kalau ada yang ketuk pintu minta makan, asal satu suku dengan Fir'aun dikasih sama Fir'aun. Ya, adalah kayak itulah. Ada kalau ada apa ada di sini? Oh, di sana mungkin. Ya. Ada orang tuh, orang kaya, tapi nggak mau sedekah. Sedekahnya sama siapa? Pilih-pilih. Suku apa dulu dia? Oh, suku ini udah kasih. Oh, suku ini, oh mohon maaf, ntar besok aja. Ya. Besok datangin lagi, ntar besok aja. Besok terus. Nggak bisa ngeluarkan sedekah kecuali dengan orang satu suku dengan dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Rasulullah pulang dari perang Hunain, ada sayup-sayup terdengar suara adzan. Jadi Nabi ini lagi di padang pasir gurun Sahara. Ada terdengar sayup-sayup adzan, tapi adzannya ngolok. Ya. Kenapa ngolok tersebut? Karena ketika Rasulullah Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Bilal bin Rabah satu keistimewaan, itu adzan di atas Ka'bah al-Musyarrafah. Naik ke atas Ka'bah, Bilal adzan. Nah, kalimat ini itu jadi apa? Ya, bahasa kita jadi olok-olokan, jadi hulutan. Ya. Nah, ketika itu di padang pasir, gurun pasir Sahara, Rasulullah terdengar ada suara adzan. Tapi adzannya bukan adzan untuk manusia manggil sholat. Adzannya ngolok buat kambing. Ya. Jadi yang diadzanin sama ini orang kambing. Ya, jadi depan kambingnya dia adzan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi depan kambing. Ya, maksudnya apa? Mendengarkan kepada kambing tersebut. Ngolok, bahasa apa? Ngolok. Karena adzan ini suatu apa? Suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau di kampung itu masih ada adzan aman, Pak. Ya. Kalau kampung, masjid, musholla masih ada adzan aman dari bala Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati kalau di masjid, di musholla sudah enggak ada dengar adzan lagi, ya. Siap-siap bala Allah bakal turun. Dan kita berapa banyak kehilangan pahala dari adzan ini. Ya. Kenapa dibilang kok banyak kehilangan pahala dari adzan?
Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri antara saf laki-laki dan perempuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaran nisa idza sami'tumul adzan habsyi, wahai perempuan-perempuan, apabila kalian mendengar azannya al-habsyi, yaitu apa, orang yang berkulit hitam, Bilal ibn Rabah, ya, maka jawab azan itu. Ya, jawab azan itu. Nih tadi azan Isya, kita jawab azan apa enggak? Jawab apa enggak? Jawab ya. Ibu-ibu jawab apa enggak Bu tadi Bu? Kada. Yang ditanya bapak-bapak yang jawab ya. Ya. Azan, kata Rasulullah, apabila kalian mendengar suara azan maka jawab itu azan. Kenapa? Pahalanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli harfin, bahwasanya setiap satu huruf dari kalimat azan itu apa, mendapatkan alaf darajah. Engkau mendapatkan alaf itu berapa? 1000 kali 1000 sama dengan sejuta. Ya. Alaf itu bahasanya apa? Sejuta. Karena bahasa dulu tuh nggak ada bahasa sejuta. Jadi 1000 kali 1000 sama dengan sejuta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf dari azan engkau mendapatkan 1 juta kebaikan. Ya. Ini untuk siapa? Untuk perempuan. Berapa huruf tuh azan? Yang muadzin, mana muadzin? Berapa huruf azan itu? Per huruf ya. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alif lam lam ha 4, akbar 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali berarti 16 juta. Ya. 16 juta hilang. Ya. Coba duit. Coba duit, nggak mungkin, bakal menyesal seumur hidup. Ya. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, apabila engkau mendengar suara azan Bilal, maka apa? Jawab azan tersebut wahai perempuan, maka Allah berikan kepadamu 1 juta per huruf. Allahu Akbar, Allahu Akbar 16 juta. Ya, hitung selanjutnya. Ya, lapah menghitung sampai kalimat la ilaha illallah. Berapa? Udah hitung sendiri. Ya. Ada yang hitung sudah? Belum ya. Ya. Masya Allah, jazakallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk perempuan. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, hadalin nisa. Ya Rasulullah, ini 1 juta per huruf untuk perempuan. Pamalir rijal. Lalu apa pahala untuk laki-laki? Ya, untuk laki-laki gimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di'faini ya Umar. Pahalanya 2 kali lipat. Ya, pahalanya 2 kali lipat. Berarti kalau bebinian dapat 1 juta, lelaki dapat 2 juta per huruf. Ya, per huruf. Tadi hitung sendiri sudah. 5 kali dalam sehari semalam azan dikumandangkan, berapa telah kita hilang pahala tersebut? Ya, berapa hilang pahala kita? Wallahu a'lam. Ya, yang azan subuh, jawab kakak dak subuh nih yo. Ya, subuh ini makin diazankan makin nyaman guringnya. Ya. Apalagi yang pina azannya, masya Allah, nikmat-nikmat didengar, merdu-merdu sedikit, bertambah pulang guring. Ya, orang merdu itu cepat-cepat ke masjid. Ini yang makin merdu makin nyaman guring. Ya, aku lihat. Yang pertama tadi masalah azan. Azan. Ternyata didengar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat ini diolok sama orang. Disuruh Rasulullah beberapa orang tentara untuk mencari. Dan ternyata apa? Anak-anak muda yang berumur 14 tahun, 15 tahun. 4 orang. Ya, 4 orang dari golongan orang-orang Quraisy dibawa ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, nih 4 orang yang tadi kita lihat mereka yang sedang adzan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengaku? Ya.
Ini kan kalau yang lain ya udah siap-siap aja. Kalau ngolok-ngolok bunuh aja ya Rasulullah, mau diapain kan selesai urusannya. Tapi Rasulullah SAW pantang. Bukan itu, bukan cuma main bunuh-bunuhan. Karena tadi saya lupa sedikit Pak di ujung. Ya. Di ujung yang di awal cerita Thumamah bin Utsal, ternyata apa? Thumamah bin Utsal ketika pulang ke negeri beliau Yamamah, setelah melaksanakan ibadah umroh, beliau bawa hampir 4.000 penduduk Yamamah masuk Islam. Ya. Berdiri Rasulullah di samping Sayyidina Umar bin Khattab, dibisikin, "Ya Umar, kalau kamu penggal lehernya, datang dah yang 4.000 itu." Ya. Datang dah yang 4.000. Enggak ya Rasulullah, nggak bakal datang. Satu saya bunuh, yang 4.000 juga melayang. Ya. Ala kulli hal. Dibalik. Nah apa? Kata Rasulullah SAW, kalau begitu apa? Pantang bagi kami untuk menyiksa kalian. Anak kecil, bukan orang yang berperang. Ini Pak masalahnya. Orang perang itu ada pengumuman dulu. Kita bakal perang. Di mana? Janji tempat ini baru perang. Yang dihadapin siapa? Harus jelas. Pakai apa perangnya? Ya kalau sekarang kan sudah nggak begitu lagi. Tinggal pakai nuklir, habis semuanya. Selesai, biar kebal kayak apa aja. Akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu apa? Nggak ada yang ngaku, adzan satu persatu. Adzan fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampai yang keempat. Yang keempat mirip suaranya, merdu suaranya orang ini. Kata Rasulullah, sini. Ya. Mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang sama Nabi dadanya, didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi sauti wa umri wa dzurriyyati. Dipegang kepalanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sudah dipegang, didoain sama Nabi, ya Allah, berkahi suaranya, berkahi umurnya, berkahi anaknya, berkahi dzurriyyatnya. Berapa umurnya? 15 tahun. Ya, umur 15 tahun didoain sama Nabi, ya Allah, berkahi umurnya, berkahi suaranya, berkahi dzurriyyatnya. Siapa nama orang itu? Nama orang itu adalah Abu Mahdhurah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Mahdhurah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau kuangkat menjadi seorang muadzin, mau enggak? Ya. Katanya Abu Mahdhurah, saya sebenarnya kepengen masuk Islam. Ketika dilepas tangannya Rasulullah dari dadanya Abu Mahdhurah dan dari kepalanya Abu Mahdhurah, maka katanya Abu Mahdhurah, seakan-akan iman masuk ke dalam dada saya. Saya pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, masuk Islam. Dan kau kuangkat, kata Rasulullah, menjadi seorang muadzin di Masjidil Haram. Ya, di negeri Makkahul Mukarramah, Abu Mahdhurah menjadi muadzin. Berapa lama? Dengan dzurriyyatnya Abu Mahdhurah terhitung 300 tahun lamanya. Bukan Abu Mahdhurahnya, Pak ya. Abu Mahdhurah menjadi muadzin, kemudian diteruskan sama anaknya, diteruskan sama cucunya, diteruskan sama buyutnya, sehingga terhitung keturunannya Abu Mahdhurah dari Abu Mahdhurah sampai terakhir itu kurang lebih 300 tahun lamanya menjadi muadzin di Masjidil Haram. Ya, 3 abad lamanya. Disebabkan apa? Disebabkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Mahdhurah, ya orang bilang, ya Abu Mahdhurah, coba potong rambutmu, panjang banget Pak rambutnya. Coba potong rambutmu. Kata Abu Mahdhurah, demi Allah tidak akan saya potong. Kenapa? Karena rambut ini pernah dipegang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rambut ini pernah dipegang sama Nabi, maka saya nggak mau potong rambut sampai meninggal dunia. Beliau nggak potong rambut, dibiarkan panjang sepanjang-panjangnya. Kenapa? Karena pernah dipegang sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Inilah para sahabat. Mereka itu mencari-cari apa yang harus mereka lakukan agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menyentuh mereka. Salaman itu sudah. Bagaimana caranya mereka itu bisa tersentuh dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang mereka incar. Sampai-sampai Ummi Sulaim ibunda Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum di girbah. Girbah itu
kulit onta atau kulit kambing. Ya. Kulit onta atau kulit kambing itu digerbah namanya, dimasukkan air di situ. Memang dingin, Pak. Ya. Karena waktu itu kan nggak ada kulkas, nggak ada apa. Jadi dimasukin ke tempat minum tersebut terbikin dari kulit, dimasukin di situ. Ya. Rasanya gimana? Saya yakin insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu kalau minum dari girbah tersebut nggak bakal bisa minum. Ya. Kenapa? Karena rasanya kayak sejenis rasa jamu. Ya, agak pahit-pahit dikit. Ya. Pernah minum di Baduy, nggak ada air minum, masuk ke pedesaan, keluar dakwah, masuk pedesaan, di mana air minum? Kata teman-teman nggak ada air minum, cuma ada di girbah. Udah mau nggak mau minum, Pak. Ya, ternyata rasanya masya Allah kayak jamu, nggak dikasih apa itu namanya pemanisnya, nggak dikasih gula, ya. Masuk nggak dikasih madu, pahitnya luar biasa. Ya. Tapi ini agak pahit-pahit, kecut-kecut rasanya. Diminum sama Rasulullah SAW dari mulut girbah tersebut langsung. Ujar bahasa Inggris apa? Dituntum sama Nabi. Ya. Ummu Sulaim tiba-tiba ambil pisau. Kemudian diapain? Dipotong bagian yang kena mulutnya baginda Rasulullah SAW. Dipotong sama Ummu Sulaim. Kata Rasulullah, kenapa dipotong wahai Ummu Sulaim? Katanya Ummu Sulaim apa? Girbah ini ataupun kulit ini kena mulutmu ya Rasulullah. Ya, sayang kalau dibiarkan begitu saja. Biar kami potong. Ya, biar dipotong. Dan ini apa? Ketika Rasulullah SAW masih dalam keadaan hidup di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana mereka dengan Rasulullah SAW, mahabbah mereka disebutkan oleh Abu Sufyan. Wallahi lam ara ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadan yuhibbu Muhammada. Ya, ini kalimat yang ditulis oleh para ulama sirah. Kalimat Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan apa? Demi Allah. Padahal dia belum Islam. Ya. Cuman kalimat demi Allah ini bahasa kita apa? Sering didengar tapi belum mengatakan Allah yang berhak untuk disembah, Zat yang Maha Esa, itu belum. Cuman apa? Kalimat sumpah. Jadi sudah terbiasa kalimat ini didengar dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan terus menerus. Jadi kalau menggunakan kalimat sumpah, menggunakan kalimat wallahi. Katanya Abu Sufyan apa? Demi Allah, saya tidak melihat seseorang yang lebih cinta kepada seseorang seperti mana cintanya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cinta mereka, sehingga barang-barang yang bersentuhan dengan Nabi, apalagi miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka jaga, mereka pelihara. Sehingga Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika perang, ya Khalid bin Walid kita tahu nih panglima perang, panglima yang sangat luar biasa, gagah berani. Ketika itu apa? Beliau kejatuhan topi. Ya, topi baja beliau jatuh. Di tengah-tengah berkecamuknya perang. Maka Khalid bin Walid pun turun dari kuda beliau mengejar itu topi yang sedang gelinding. Tagulur. Ya. Menggulurnya kemana? Menggelinding kemana? Menggelinding ke saf musuh, ke barisan musuh, menggelinding ke sana. Katanya orang, Khalid bin Walid, bahaya. Dia bilang apa? Enggak bakal bahaya. Kejar itu topinya sampai ketemu, sampai didapat, dan kemudian ditanya, lo kenapa dikejar? Kenapa kau ambil? Enggak, suruh yang lain aja anak buahmu. Enggak, dibilang apa? Saya enggak mau biarkan itu topi begitu saja. Ternyata apa? Ternyata diambil sama Khalid bin Walid, dan di situ ada 3 helai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 helai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai penutup, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah cerita. Ini sebagai penutup sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Ini banyak berseliweran. Cuman ada kemarin beberapa video yang sampai ke kita, mungkin sudah dengar atau belum, wallahu alam. Cuma beliau menceritakan, kata beliau apa? Ketika kami berangkat ke Aqsa, ziarah ke Masjidil Aqsa, maka di sana ada marbotnya. Nah, di hari yang terakhir, kata beliau apa? Di malam terakhir kami besok bakal pergi.
Maka kami berkunjung lagi ke Aqsa. Udah deh buat terakhir salam perpisahan sama Aqsa. Akhirnya nih orang udah hampir malam, dikunci-kunci semua masjidnya. Katanya Ustazah Halimah, boleh nggak saya minta izin mau masuk ke dalam? Saat biar barang 2 rakaat. Dibilang dari mana? Dari Indonesia. Berapa rombongan? Ada beberapa orang. Sudah, silahkan masuk bentar aja ya, sebentar aja. Akhirnya apa? Masuk di sana, sholat 2 rakaat. Saya sholat, didekatin sama tuh marbot. Kata si marbot, kamu mau nggak saya tunjukkan sesuatu yang istimewa? Apa? Yuk ikut. Diikutin sama Ustazah Halimah. Dan ternyata apa? Ternyata dibawa ke tempat batu yang ngambang. Ya kan ada batu yang ngawang. Ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah disuruh sama ini orang, dibilang apa? Coba kau masukin tanganmu di situ. Ya, dimasukin tangan, ada lubang, dimasukin ke dalam situ, dipegang sama Ustazah Halimah dan ternyata apa? Wanginya luar biasa, wangi banget. Katanya Ustazah Halimah, jangan-jangan nih orang mau jualan parfum. Ya. Jangan-jangan mau jual parfum ini orang. Maka beliau tanya, Syekh, di mana jual parfum ini? Kata Syekh, nggak tahu. Ya. Loh, nggak mau dijual? Enggak. Saya cuma mau ngasih tahu suatu hal yang istimewa. Kenapa? Kau cium baunya? Ya. Harum banget. Ada orang jual, saya pun nggak tahu, kata Syekh tersebut. Cuman apa? Saya menunjukkan kepadamu karena kamu bakal pulang ke Indonesia, biar tahu. Dan ketahuilah, itu wangi telah kami cium sejak kami masih kecil-kecil. Kami masih kecil-kecil sudah di situ, udah sering apa? Masukin tangan ke lubang itu, kemudian apa? Wanginya luar biasa. Apa itu katanya Ustazah Halimah? Terus kata si Syekh, itu cerita adalah dulu ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, ada beberapa helai jenggotnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas. Jadi ada jenggotnya Nabi copot, ya, dan masuk ke lubang itu, maka disitulah memunculkan sangat wangi nih jenggotnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah sisakan masih wangi tersebut. 14 abad yang silam telah berlalu, tapi menunjukkan inilah bukan manusia biasa. Ya, maka kelahirannya pun bukan disebut dengan hari kelahiran, tapi dibilang apa? Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tanamkan mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan sehingga kita berharap semoga nantinya di tahun-tahun akan datang kita pun masih berada di Rabiul Awal, dan Allah tidak mengharamkan mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga dzurriyyat kita dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari perkara maksiat yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah lindungi kita, Allah jaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari perkara-perkara yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil kita, menutup usia kita, kita pun berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa qadin salihah. Al-Fatihah.